Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana Allah innahu huwal 'alimul hakim. Thumma amma ba'd. Ikhwati al-ahibba, jamaah subuh Masjid Jami' Baitur Rahman yang saya hormati, alhamdulillah dengan taufik, inayah dan maunah atau pertolongan dari Allah kepada kita semua, kita dimudahkan mengawali pagi yang cerah ini dengan melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Dan ba'da subuh ini kita lanjutkan dengan kajian tafsir kita yang masih dalam tema pembahasan tentang Al-Quran, yang pada kesempatan ini kita menginjak kepada tentang Al-Quran sebagai mukjizat yang terbesar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai titik tolaknya, kita baca surat Ibrahim, surat yang ke-14, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-3. Pada ayat-ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min 'adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Allah berfirman, diawali dengan kalimat Alif Lam Ra. Alif Lam Ra sama dengan Alif Lam Mim. Ada lagi Alif Lam Mim Ra, ada Ha Mim, ada hanya satu huruf Shad, Qaf, Nun, ada yang 5 huruf Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Itu di dalam kajian tafsir para ulama tafsir itu dikenali dengan sebutan al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong. Dan huruf-huruf itu di dalam Al-Quran hanya ada 14 huruf. Dan oleh para ulama dibuat satu kata, satu kalimat maksud saya, sehingga mudah untuk dihafal. Dan huruf-huruf itulah yang ada di dalam huruf-huruf yang pendek itu. Nassun, qati'un, lahu sirrun. Nassun, huruf nun dan shad, ya, itu yang ada. Qati'un, huruf qaf, alif, ta dan ain. Lahu, lam, ha, sirrun. Oh ya, sebelumnya ada huruf lagi 4. Nassun, hakimun. Nassun, jadi saya ulang ya. Nassun, huruf nun, shad, hakimun, ha, kaf, ya, mim. Itu sudah 6. Qati'un, qaf, alif, ta, ain. 4 jadi 10.
lahu, lam, ha, dua, sirrun, sin dan ro. Jadi 14 huruf. Semua sepakat makna yang sesungguhnya hanyalah Allah yang tahu. Wallahu a'lam bimuradi. Tapi semua juga sepakat bahwa ketika setiap surat diawali dengan kalimat huruf-huruf muqatta'ah ini, itu meminta perhatian yang lebih dari kita. Jadi pembaca Al-Quran ini, umat ini diminta mempunyai perhatian yang lebih kalau membaca Al-Quran yang surah itu diawali dengan huruf muqatta'ah, karena punya pesan dan makna yang sangat penting, tanpa menganggap surat-surat yang lain tidak penting. Jadi dianggap ini yang terpenting untuk meminta kita perhatian, sehingga akhirnya kita jadi penasaran, ingin tahu apa kandungan isi surat Ibrahim ini misalnya. Allah katakan kitabun, sebuah kitab. Jadi kitab yang diterima oleh para nabi. Dalam hal ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab Al-Qur'an. Anzalnahu ilaika, kami turunkan Al-Quran itu kepada engkau wahai Muhammad, litukhrijan nas, agar engkau mengeluarkan umat manusia minadh dhulumat, dari kegelapan alam, kegelapan hidup yang tidak tentu arah, hidup yang tidak terhubung dengan langit, dengan Allah Subhanahu wa taala, hidup yang hanya berorientasi dunia, ilan nur, kepada cahaya, kepada hidup yang isinya adalah iman, isinya adalah tauhid, isinya adalah al-haq, kebenaran, dan isinya adalah yang menghubungkan diri kita dengan yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebenaran Islam. Jadi dari kegelapan kepada terang, terangnya Islam maksudnya. Bi'idni rabbihim, dengan izin Allah Tuhan mereka. Maksudnya dengan izin Allah kita bisa menuju ke jalan yang lurus itu, ila siratil azizil hamid, menuju jalan yang lurus, jalannya Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang kita maksudkan itu bukan Allah Tuhan-Tuhan yang lain, agama-agama lain, tapi Allah Tuhan kita yang memiliki semua apa-apa yang ada di langit dan semua apa-apa yang ada di bumi. Seluruh yang di langit dan di bumi adalah miliknya. Itulah Allah Tuhan kita. Wa wailul lil kafirin min adzabin syadid, dan celakalah bagi orang-orang kafir bahwa mereka nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Apa ciri-ciri mereka? Ini ciri-ciri orang-orang yang dalam zulumat, dalam kegelapan sebelum mendapatkan Islam ini. Ciri-ciri mereka adalah ada 3. Ini 3 ini hati-hati, kita tidak boleh memilikinya satu pun. Yang pertama adalah alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah, yaitu orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunianya dibandingkan kehidupan akhiratnya. Orientasinya hanya dunia. Dia hidup untuk bagaimana dunianya sejahtera, tapi tidak berpikir bagaimana di kuburnya dia aman, di akhiratnya dia bahagia. Tidak berpikir. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang suka menghalang-halangi orang-orang untuk taat kepada Allah. Orang mau rajin ibadah, orang mau menegakkan agama ini, orang mau mensejahterakan umat manusia seluruh dunia ini, itu dicegahnya agar Islam jadi agama terkotak-kotak, hanya untuk satu kelompok, hanya untuk satu bagian, katakanlah bahkan hanya untuk satu negeri. Tidak berpikir syumuliyah bahwa agama Islam itu adalah agama global,
agama menyeluruh untuk seluruh umat manusia. Yang ketiga, wa yabghunaha iwaja. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menghendaki jalan itu agar tetap gelap, tetap bengkok, tetap tidak lurus. Inginnya begitu. Jadi seperti dunia kriminal, dunia orang berbuat jahat. Ya, kalau sekarang ini dunia orang-orang korupsi, itu pengennya tetap kemudahan untuk berbuat jahat, kemudahan untuk berbuat korupsi, kemudahan untuk berbuat kriminal, tetap jalan yang mulus. Ya. Upaya-upaya penegakan hukum di dalamnya itu kalau bisa ditiadakan. Ulaika fi dhalalin ba'id. Mereka itulah orang-orang yang dalam kesesatan yang sangat jauh. Jadi itu adalah orang-orang kafir yang justru Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan kita keluar dari sifat-sifat seperti itu. Para jemaah sekalian, tempo hari kita sudah bahas Al-Quran dalam kondisinya ya, sebagai satu kitab yang membacanya secara sederhana saja, hanya baca tulisan Arabnya, hanya ngaji baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau kita baca Al-Baqarah, maka huruf demi huruf yang kita baca mengandung nilai pahala yang besar. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Meskipun kita rasanya lebih terangsang, lebih semangat, lebih bergairah membaca Quran di bulan Ramadan, padahal Al-Quran yang dibaca di bulan Ramadan dengan Al-Quran yang dibaca di luar Ramadan, Al-Quran yang sama. Kita lebih sungguh-sungguh, lebih rajin beribadah, sujud, sholat malam kepada Allah. Padahal Allah yang kita sujud, yang kita beribadah di bulan Ramadan adalah juga Allah yang sama ketika kita di bulan selain Ramadan. Ini kan menarik. Berarti ada yang harus kita luruskan. Baik. Jadi dari mulai yang sederhana, Al-Quran Allah turunkan sebagai kitab bacaan yang mengandung keberkahan, yang membacanya saja itu bisa hal-hal manfaat bisa kita peroleh. Ada orang yang baca Al-Fatihah saja, tapi dengan penuh keikhlasan, sungguh-sungguh, sedang sakit, memohon kepada Allah, dengan baca Al-Fatihah ini sakitnya sembuh. Orang itu sembuh. Ada yang bisa sembuh dengan hanya membaca surat Al-Fatihah. Ada orang yang minta, katakanlah, kelancaran rezekinya. Ada yang minta kemudahan dalam usaha. Ada yang minta bahkan mungkin naik jabatannya, ya, karirnya terus meroket. Dengan hanya yakin baca Al-Fatihah, dia yakin dia akan dapat. Maka ada yang begitu, baca Al-Fatihah, lalu dia dapat itu semua. Ada surat-surat yang lain, ada yang katakan baca ayat ini kita akan sukses, baca ayat ini kita akan selamat, baca ayat ini, surat ini kita akan ini itu. Dan itu ada hasil. Itu yang namanya Al-Quran sebagai keberkahan. Tapi lebih dari itu ternyata Al-Quran ini Allah katakan di dalam surat Ibrahim ini diturunkan bukan sekedar tujuan-tujuan yang katakanlah sederhana itu. Karena kalau itu saja yang jadi tujuan, maka kita hampir tidak ada bedanya dengan umat-umat terdahulu. Al-Quran ini dikatakan oleh Nabi, dialah mukjizat beliau terbesar. Yang kalau kita lihat para nabi-nabi terdahulu, mukjizatnya itu berkaitan dengan kondisi di zamannya. Mukjizat mereka rata-rata bersifat materi, bersifat sekedar khilaful adah, berbeda dengan kebiasaan orang banyak yang dikatakan dalam kajian mukjizat Al-Quran ini dalam tafsir diantaranya saya baca mukjizatul anbiya tatamathalu min haitsu innaha hasiyah wa mahsusah bi zamaniha, bahwa mukjizat para nabi-nabi terdahulu, ya, mukjizat para nabi-nabi, ya, Nabi
dari Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya adalah terkait langsung dengan apa yang menjadi kebutuhan dan dikhususkan sebagai sebuah hal yang istimewa pada zaman itu. Au biman hadariha, biman hadaraha, au biman hadaraha, atau untuk dicocokkan dengan orang-orang yang hadir sebagai umat para nabi waktu itu. Katakanlah Nabi Musa, mengapa beliau mukjizatnya adalah tongkat beliau berubah bisa menjadi ular yang besar? Karena pada zaman itu banyak sekali tukang-tukang sihir, ribuan tukang sihir yang ada di Mesir pada waktu itu. Jago, ya, sihirnya macam-macam, membuat hal-hal yang membuat orang jadi terkagum-kagum dengan sihirnya. Nah, pada saat itulah Allah kirim Nabi Musa, mukjizatnya juga seperti apa yang mereka miliki, tapi dengan hal yang lebih lagi luar biasa. Perubahannya ularnya menjadi besar, bisa menelan ular-ular semua orang-orang yang punya sihir pada zaman itu. Au munqaridah bin qiradi man syahadaha, atau mukjizat para nabi terdahulu itu sifatnya itu adalah sekedar membuat takjub, membuat terheran-heran orang yang menyaksikannya pada saat itu. Jadi hanya orang-orang yang saat itu melihat kagum, wah begitu hebat mukjizatnya. Tapi orang yang kemudian diceritakan tentang mukjizat itu mungkin biasa saja jadinya. Hanya buat terkagum orang yang hadir menyaksikan mukjizat para nabi terdahulu itu. Amma mukjizatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahiya Al-Qur'anul Karim alladzi lam yu'ta ahadun mithlahu. Adapun mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah Al-Qur'an yang terbesar maksudnya, di mana Al-Qur'an ini menjadi mukjizat beliau sebagai mukjizat yang belum pernah diberikan kepada para nabi sebelumnya. Memang Nabi Musa menerima kitab Taurat, Nabi Isa menerima kitab Injil, Nabi Daud menerima kitab Zabur, tapi kitab-kitab mereka sebatas hanyalah dalil, hanya sebagai petunjuk, hanya sebagai, kalau bahasa kita ini adalah yang membuat orang mengerti tentang hidup, petunjuk-petunjuk dari Allah tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial mereka. Nah, sedangkan Al-Quran lebih dari itu juga. Dia mukjizat yang berhasil merubah sebuah bangsa yang tadinya sangat-sangat jahiliyah, bangsa yang sangat terkebelakang, bangsa Arab pada waktu itu. Yang sejarah mencatat, ditulis oleh Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi dalam kitab beliau Mada Khasira Alam min Hifatil Muslimin, apa kerugian dunia akibat mundurnya umat Islam. Di situ ditulis oleh beliau, saat itu bangsa Arab sedang dalam kondisi sigharul ma'asi fil alam. Maksiat terbesar di muka bumi itu ada di negeri itu waktu itu. Di miniatur kebejatan umat manusia itu terwakili oleh apa yang diperbuat oleh bangsa Arab pada zaman itu. Disitulah Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa yang tadinya tidak peduli dengan hidup yang mengandung nilai-nilai kemajuan, ya, itu menjadi berubah menjadi bangsa yang akhirnya berpikir mereka harus ke depan. Kalau ingin menguasai dunia, ingin menjadikan agama Islam ini sebagai sebuah sumber nilai yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia, menjadi manfaat bagi bangsa Romawi, menjadi manfaat bagi bangsa Parsi yang waktu itu, ya, ternyata bukan enak, mereka terzalimi oleh penguasa-penguasa mereka sendiri pada zaman itu. Maka dengan hadirnya Islam, yang di dalamnya membawa kitab Al-Quran, berubah bangsa-bangsa itu semua, khususnya bangsa Arab, berubah menjadi kemana-mana, menjadi bangsa yang akhirnya diakui oleh seluruh umat manusia dimanapun. Ini saya sampaikan juga di sini,
kitab yang di dalam ini Al-Quran sendiri itu dikatakan di surat Al-Waqiah, la yamassuhu illa al-mutahhar. Al-Quran itu tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang disucikan. Ini menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Yang satu berpandangan bahwa yang dimaksud itu adalah Quran yang ada di langit, yang ada di sisi Allah. Itulah yang tidak boleh disentuh kecuali oleh yang disucikan. Siapa itu? Para malaikat. Ternyata saya dalami kedua pendapat ini satu muaranya, sama, setuju. Itu yang dimaksud Al-Quran yang ada di langit, betul. Tapi pemaknaannya berbeda. Yang satu mengartikan karena itu yang dimaksud, maka Quran yang ada sekarang ini dalam bentuk mushaf yang kita terima sebagai umat hari ini, dia bukan Quran yang dimaksud itu, sehingga menyentuhnya tidak apa-apa tanpa dalam keadaan suci. Sementara yang satu berpendapat begini, dan ini yang barangkali kalau kita dengan logika berpikir ini pendapat yang lebih baik, yaitu kalaulah Al-Quran yang diisi Allah di Lauh Mahfuz, yang bahasanya dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu adalah Al-Quran yang Allah turunkan sekaligus dari langit di sisi Allah kepada langit dunia, ya. Di mana Al-Quran itu tidak disentuh kecuali oleh makhluk hamba-hamba Allah yang disucikan, yaitu para malaikat. Maka Al-Quran yang turun berangsur-angsur yang menjadi mushaf tertulis sekarang ini kepada kita, tentunya lebih layak, pantas untuk kita juga tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Nah, kebetulan disepakati ini oleh semua. Ada hadis Nabi yang mengatakan la yamassuhu illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang tahir, orang yang suci. Hadis itulah akhirnya disepakati orang-orang yang dalam badan junub, ya, hadas besar, orang dalam badan haid, ibu-ibu, perempuan, maka tidak boleh memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran, karena dia sesuatu yang juga dihormati secara fisik. Jadi kalau yang di sana di langit itu dihormati oleh para malaikat, maka kita yang bentuk lembarannya kita hormati dengan cara kita menyentuhnya dalam keadaan suci. Nah, yang belum atau yang masih berbeda pendapat itu adalah yang satu mewajibkan disentuh dalam keadaan berwudu, yang satu tidak mewajibkan dalam keadaan berwudu. Tapi semua sepakat tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci dari hadas. Itu begitu. Baik. Jadi saya ingin sampaikan dalam konteks ayat ini bahwa Al-Quran itu dari nilai yang sederhana, sekedar dibaca dapat pahala, ternyata dia juga sekaligus sistem nilai. Dia juga adalah ma'alim fit thariq, rambu-rambu jalan yang membuat sebuah bangsa berubah. Jadi kitab yang kita baca ini bukan kitab yang simple, sekedar bacaan, kita baca sampai khatam, lalu kita dapat pahala, lalu kita doa Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran. Bukan sekedar itu, tapi dia adalah bacaan yang membuat kita bisa berubah. Kita sendiri bisa berubah dengan Al-Quran. Selama kita memaknai Al-Quran sebagai sebuah kitab petunjuk langit, petunjuk Allah yang membuat kita mesti menapaki jalan hidup ini, mengikuti petunjuk itu. Contoh banyak beberapa ayat. Saya contohkan misalnya yang kita mungkin ada yang belum tahu. Kalau kita baca ayat di dalam Al-Quran yang menantang orang-orang kafir Quraisy waktu itu, kalau mereka adalah orang-orang yang hebat, bisa membuat semisal Al-Quran, ditantang mereka buat semisal Al-Quran itu. Makanya surat Al-Baqarah itu diawali dengan kalimat la raiba fi, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu ditantang orang-orang kafir waktu itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Jika seandainya kalian orang-orang kafir, hei semua, ragu tentang kebenaran Al-Quran ini,
Coba kalian buat sebuah kitab yang seperti Al-Quran ini. Kitab yang isinya betul-betul satu sama lain saling mendukung untuk suatu makna tertentu, yaitu perubahan kehidupan yang lebih baik, ya. Bukan sekedar bacaan yang isinya kata-kata syair, kalimat-kalimat puitis, kata-kata yang indah, tapi dia adalah yang bermakna. Ternyata Allah katakan, "Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin." Silakan kalian ajak teman-teman kalian semuanya, siapapun yang paling pintar, yang paling cerdas dalam kehidupan ini, kumpulkan mereka semua, buat seperti Al-Quran. Disuruh hanya buat satu surah, bukan 114 surah, bukan banyak. Satu surah saja bikin. Ternyata mereka tidak berhasil. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak bisa membuatnya, walan taf'alu, dan sekali-kali kalian tidak akan bisa, kata Allah, membuatnya. Begitu sudah dikunci oleh Allah Subhanahu, enggak akan bisa siapapun. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijar. Maka hendaklah kalian waspada, berhati-hati terhadap ancaman Al-Quran ini, bahwa kalian akan ditempatkan ke dalam siksa api neraka kalau tidak mengindahkan Al-Quran. Adalah kalian sendiri sebagai manusia dan batu. Maka bayangkan batu yang kalau kita lihat di sini hanya benda jamit, benda keras begitu saja, tapi menjadi bahan bakar nanti di akhirat. Dan kita sebagai manusia yang kalau dicemplungkan kita, api semakin besar, makin besar, makin banyak manusia yang masuk, makin membesar api itu. Dia mesti dengan bahan bakar. Dan kita kalau ada bakaran bicara bensin, sedang bahan bakar, semakin besar, semakin besar. Itu yang dimaksud dengan waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Yang itu semuanya Allah sediakan kepada orang-orang kafir. Baik para jemaah sekalian, jadi ini yang saya terangkan. Jadi intinya adalah bahwa Al-Quran, kitab yang kita terima ini bukan sekedar kitab bacaan biasa. Dia adalah sebuah kitab istimewa, kitab besar, kitab yang originalitasnya atau otentisitasnya, kemurniannya sesungguhnya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, kata Allah, dan kami pula yang menjaganya. Bayangkan, satu-satunya kitab di dunia yang banyak sekali orang berlomba-lomba untuk bisa menghafalkan Al-Quran ini. Kitab lain tidak ada. Tidak ada perlombaan hafal hafal Injil misalnya. Tidak ada perlombaan tahfiz Taurat, tahfiz kitab Wada atau Zabur, ya kita mungkin tidak ingat, tidak tahu. Atau kitab Weda, kitabnya orang-orang Hindu itu, kita tidak tahu, tidak ada. Tapi Al-Quran ini jadi kitab yang begitu. Dan itu yang membuat siapapun yang baca Quran itu bisa dikoreksi oleh semua. Semua kita yang bisa menguasai Al-Quran, kalau ada orang salah baca, bahkan huruf fa diganti waw, kita bisa tahu. Bunyi a i u-nya salah, kita bisa tahu. Ada orang baca misalnya surat Al-Ghasyiyah, dia baca ujungnya inna. Kalau ada yang suka baca innanya di situ dibacanya panjang, itu yang saya maksud. Ya. Jadi kalimatnya inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ini suka ada yang baca inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Itu keliru. Atau ada orang yang membaca Al-Quran, dia baca
kalimat sambung seperti misalnya wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Dia baca sambung, tapi dia baca wailul likulli humazatil lumazah. Dia baca sambungnya tanpa melihat ujung kalimatnya tanwin kasrah, kasrahnya tanwin, jadi kasratain, dua garis bawah. Yang mestinya dia baca wailul likulli humazatin alladzi jama'a ma. Jadi lumazatin alladzi, dia baca lumazatin alladzi. Itu keliru, orang bisa tahu. Panjang pendeknya juga orang bisa tahu. Nah, itu semua mudah. Jadi kitab ini transparan, bukan kayak kita bikin undang-undang yang tahu cuma penegak hukum aja misalnya. Kita semua dianggap sudah tahu, tapi sebetulnya tidak tahu, kan begitu. Ini tidak, semua orang tahu karena semua bisa baca Al-Quran ini. Jadi sekali lagi inilah apa yang bisa dikatakan oleh Allah dalam surat Ibrahim, menerangkan tentang Al-Quran ini Allah turunkan kepada beliau Nabi kita Muhammad SAW ini agar beliau mengeluarkan dengan Al-Quran ini umat manusia dari kegelapan kepada nur, kepada terang, dari keadaan-keadaan jahiliyah, keterbelakangan, hidup yang tidak ada arahnya, hidup yang hanya berorientasi dunia, pada hidup yang memikirkan tentang nasib di akhirat. Lalu diterangkan ciri-ciri orang-orang yang kafir itu adalah 3 hal tadi, dan ini menunjukkan bahwa inilah yang hendak Allah keluarkan kita dari sisi itu. Kita harus bebas dari hal itu. Nah, itulah orang yang hidup bersama dengan Al-Quran. Nah, penulis kitab tafsir yang terkenal Fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb, ya, seorang Mesir yang setelah waktu itu beliau menulis tafsirnya di penjara sama dengan model Buya Hamka. Setelah itu waktu eksekusi sudah harus terjadi, beliau dihukum gantung akhirnya oleh pemerintah Mesir waktu itu. Beliau menulis begini, Al-Quran sebagai ma'alikut tariq, Al-Quran sebagai rambu-rambu jalan. Kata beliau, innahu laisa dustur, Al-Quran itu bukan sekedar kitab undang-undang, kitab peraturan, kata beliau. Wa innaha dalilun wa ma'alim at-tariq ila najah. Dia isinya adalah petunjuk-petunjuk, rambu-rambu yang membuat manusia hidup bahagia. Jadi istilahnya, kalau dulu kita para nabi mukjizatnya adalah tadi bisa sihir, bisa ini, menghidupkan orang yang mati, ya, bisa menyembuhkan orang yang sakit, gitu. Karena waktu itu zaman Nabi Isa zaman jago-jago penyembuh, para tabib itu begitu. Sedangkan Nabi kita mukjizatnya adalah dia menjadi besar di zamannya dan sampai hari ini dia tetap menjadi mukjizat terbesar. Sampai dunia modern seperti kita hari ini, tidak ada satu kitab pun yang isinya seperti Al-Quran. Kitab apapun yang buat oleh manusia, seandainya manusia buat undang-undang yang dibuatnya, kalau diteliti oleh ahli undang-undang yang juga kedudukannya sama dengan mereka, bahkan mungkin lebih, itu akan dinilai itu dengan kandungan yang dianggap satu sama lain ada celah yang membuat mereka berbeda. Di Al-Quran tidak dijamin. Jadi tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan ayat yang lain. Karena dia adalah kitab langit yang bukan sosok manusia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Al-Quran ini sekali lagi dia adalah kitab yang memberikan perubahan pada umat manusia. Makanya Nabi kita katakan, Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat beberapa umat terdahulu karena Al-Quran. Mereka hidup bersama dengan Al-Quran.
dan Allah rendahkan umat-umat kita yang hari ini hidup di zaman ini atau di zaman waktu sebelum Islam datang, itu karena sebab mereka juga karena Al-Quran, tapi mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, itu begitu. Jadi dengan sebab Al-Quran kita bisa menjadi umat yang mulia, umat yang dikagumi, atau umat yang punya tamadun, kemajuan peradaban. Tapi juga dengan Al-Quran kita ini menjadi umat yang terkebelakang, umat yang katakanlah tertinggal, karena kita yang meninggalkan Al-Quran. Dia hanya sekedar dilombakan, dibaca, ya, huruf dan tulisannya dibesar-besarkan, kaligrafinya. Padahal itu adalah tujuannya untuk kita menjadi lebih menghormati Al-Quran ini, karena kita pelangit, lalu kita semangat ingin membacanya, ingin mendalami isinya, dan ingin tahu apa pesan Allah dalam Al-Quran ini. Jadi kaligrafi yang dibuat itu bukan semata-mata seni, tapi kaligrafi yang dibuat seperti yang ditulis ini, itu tujuannya untuk merangsang kita jadi pengen tahu tulisan Al-Quran seperti itu apa sih sebetulnya, kandungan maknanya apa. Nah, itu seperti itu. Dan banyak lagi yang lain-lain. Jadi Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi kita. Jadi walaupun beliau bisa Isra Mi'raj, atau bisa membelah bulan, bisa jemarinya keluar air, bisa kalau lagi makan ini, ya, makanan untuk orang 3, beliau datang, beliau awali dengan makan beliau dulu sendiri, makanan dari bertiga bisa cukup untuk 10 orang. Nah, itu mukjizat beliau juga semua. Tapi itu bukan mukjizat terbesar. Mukjizat terbesar beliau adalah ini, Al-Quran. Dan Al-Quran sampai hari ini menjadi kitab yang kita juga bisa ketahui adalah mukjizat beliau. Bayangkan ada orang cuma membaca terjemahannya saja, itu bisa sadar kepada ingin memeluk Islam. Katakanlah orang-orang di Eropa sana, atau di negeri kita juga banyak tokoh-tokoh yang dia nggak bisa baca Quran seperti kita baca tulisan Arabnya, tapi dia baca terjemahannya. Itu membuat dia akhirnya dapat hidayah, tertarik, ingin masuk ke dalam Islam. Inilah barangkali para jemaah sekalian, kajian kita pada kesempatan subuh hari ini tentang mukjizat terbesar Nabi kita adalah Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk memberikan perubahan. Nabi kita diutus untuk mengeluarkan umat manusia dari gelap kepada terang. Ya. Demikian barangkali kita akhir sama-sama dengan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabb. Lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ahsin aqibatana bil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.